Yo, selamat malam semuanya. Sahabat kelas investasi, kembali lagi di konten Bedah IPO. Kali ini kita akan membahas IPO yang sangat viral di grup-grup saham. Bahkan di beberapa sosial media membahas golf, 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 dan golf. Mari kita simak secara seksama apa yang terjadi di balik golf ini. Check it out. Oke, IPO ticker Gold PT Intra Gold Link Resort Tbk. Sektor consumer cyclical, recreation and sport fasilitas bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen dan pengelolaan lapangan golf pengembangan properti. Di sini sudah terlihat bahwasannya ini lotnya jumbo, 31 juta lot, besar sekali ya. Biasanya yang lot besar pasti underwriter-nya lebih dari satu dan terlihat di sini underwriter-nya adalah Samuel Sekuritas, Palburi Sekuritas, Trimegah, Semesta Indovest yang mempunyai track record cukup bagus ya. Dan total share-nya pun 15%. Dan dia masuk ke papan utama. Karena di sini lebih dari 300 miliar untuk dana yang diperoleh. Ya. Kemungkinan harganya bisa range 210 sampai 230 ya. Kalau dia di range 200-an, 200 ini berarti bisa ARA 35%. Kemungkinan kalau 200 berarti sekitar 600 M ya. Mari kita bedah secara seksama prospektusnya. Tanggal pencatatan tanggal 8. Untuk pemesanan nanti tanggal 2 sampai 4. Hanya 3 hari ya. Golf ini. Dan dia bergerak di bidang. Tadi ya untuk lapangan bob dan pokoknya tentang rekreasi ya. Kantor pusatnya ada di Madang, Jawa Barat ya. Kegiatan utamanya banyak ya. Di Bogor. Kemudian ada di Bali juga yang kemarin ya. Sangat ramai sekali ini untuk penyamping pelaksana emisinya. Ini ada 4 ya. Apakah besok nambah lagi? Besok kita lihat di tanggal 2 untuk penjamin emisinya. Ini pelaksananya yang memperjualbelikan ya. Dan potensi meraup dana 600 sampai 700 miliar ya. Gitu. Dan 31 juta lot dengan nilai nominal 25 perak ya. Inilah harga dari para pemegang sahamnya. Mari kita cek secara bersama karena di sini ada sosok konglomerat Pangeran Cendana, ada Cendana Group ya, Pak Tommy Soeharto, apalagi sekarang yang menjadi presiden keluarga Cendana ya, Pak Prabowo karena masih menantu Cendana dulu. Kita lihat dulu penggunaan dana. Rencana penggunaan dana sekitar 87,53% akan digunakan perseroan untuk melakukan setoran modal kepada entitas anak yaitu NKG. Kemudian akan digunakan dengan rincian sebagai berikut. Sekitar 67,32%. Itu untuk belanja modal ya. Pembangunan hotel bintang, luxury, boutique hotel, resort Jimbaran Bali. Wah, bagus sih untuk ekspansinya. Kemudian dia untuk belanja modal sebagai pendukung hotel sekitar 36 untuk Neo Kuta Golf Villa. Wow, dia akan membuat resort dan ada golfnya. Ya bagus sih untuk penggunaan dananya ya. Kalau sekilas ini sekitar 5% untuk modal kepada entitas yaitu SGU, modal kerja. Bagus-bagus. Nah, ini dia pemegang sahamnya ya. Yang cukup menariknya adalah pemegang sahamnya dalam bentuk PT ya, BPG ini. BPG sekitar 58%. Kemudian setelah sekarang ada masyarakat diambil 15% masih pengendali. Nah, ini yang bagus ya. Pengendali 85% dan 15% dari masyarakat. Cukup menarik ya. Sedikit nih. Harusnya sih di maintain agak panjang nih ya kalau kita lihat-lihat ya. Ada sosok Tommy Soeharto. Harusnya untuk jangka pendek sih menarik banget ini. Bisa kali dapat 50-100% ini ya. Gebuk gini. Oke, langsung saja ini laporan posisi keuangan konsolidasi. Yang pertama dari tahun 2021-2023 naik ya. Dan total asetnya di sini naik signifikan. Nampaknya sih ada revaluasi aset ya. Aset yang di require income biasanya ini revaluasi aset sehingga tiba-tiba jadi 7 triliun. Karena biasanya dari OJK, kalau yang pingin di atas 300 M, pasti asetnya harus direvaluasi dulu ya. Ini biasanya ranahnya para akuntan ya. Kemudian liabilitasnya di sini untuk jangka panjangnya sedikit 29 M, untuk jangka pendeknya juga 2023 153 M, total liabilitas 182 M keseluruhan, ekuitasnya pasti 7,5 triliun juga di sini. Pendapatan 177 miliar,
naik dari 2021, 2022, 2023. Kemudian laba bersihnya 7 miliar ya untuk jumlah laba bersihnya. Kita dulu berapa nih? Jumlah laba bersihnya Mas, kok banyak banget ya nih. Tahun berjalan dari 23 miliar menjadi 7 oh ini bukan pemilik entitas. Dan dividen per sahamnya ya benar ya. Laba ruginya 3.400, 3,4. Laba rugi tahun berjalannya di sini 1,3 miliar 23 tiba-tiba jadi 7 triliun. Wah, banyak kali dia ini. Gimana perhitungan berjalannya? Nah ini nih 62 60 miliar ya. Untuk kepada yang pemilik entitas induknya 25 60 M ya, so far masih oke 60 M mau dapat ini. Masih bagus lah ya kalau untuk dari ininya, tapi emang angka ini karena ada devaluasi aset ya, makanya tiba-tiba meledak tinggi ya untuk dari laporan keuangannya. Tapi yang namanya dunia IPO ya, disclaimer dulu, fundamental itu hanya faktor dari kesekian ya. Yang penting adalah faktor dari kepentingan. Kurang jelek apa dulu brand AMMN, tapi ada sosok konglomerat di belakangnya, sahamnya pun wush jangka panjang. Ya, makanya fundamental itu sebenarnya untuk sekilas saja lah ya. Yang penting kita lihat kepentingan ke depannya ya. Kalau dia memang untuk maintain dalam jangka panjang, maka begitu. Coba kita cek dulu ya. Kalau kita nggak penasaran, ada nggak evaluasi aset? Biasanya sih ada nampaknya. Reva, tapi nggak muncul dia ya. Nah, ini laba bersih tahun berjalannya ya. Coba saya besarkan dulu. Nah, ini dia nih. Laba bersih tahun berjalannya 25 M yang 2021 ini tapi ya. 2022, 2023-nya mana nih? Desember. Ya benar berarti 60 M tadi ya. Laba bersih 60 M. Kalau kita lihat muter-muter dia nih ya. Kenapa muter-muter? Nah, muter-muter. Laba bersih. Nah, 60 M ya, benar ya, 2023 ya. Laba bersihnya 60 M benar tadi dari 25 ke 60 miliar. Oke, terkonfirmasi. Kemudian kita setelah itu kita lihat pembatasan. Apa dimaksud dengan pembatasan? Apakah di lock up sahamnya ya? Apakah di lock up atau tidak? Kita cek dulu pembatasannya ini. Ada lock up atau tidak? Nah ini ya pembatasan saham. Pembatasan saham BPG dan MPP seluruh pemegang saham 8 bulan sampai 1 tahun ya. Berarti di lock up ya. 8 bulan sampai 1 tahun untuk di lock up. Jadi dia tidak akan ada jualan-jualan dulu nih. Gitu ya. Untuk lock up-nya. Kemudian kita cek dulu untuk strukturnya seperti apa dia. Struktur. Udah ini bagus ya untuk pemegang sahamnya sih dalam bentuk PT ya. Biasanya sih cukup bagus kayak ini Cendana ya. Cendana punya. Kemarin terakhir Cendana itu Humi ya. Humi itu pun bisa begar dalam jangka pendek ya. Walaupun 200 M aja kemarin Humi itu ya. Ini lebih besar, mungkin dia bisa lebih besar lagi. Arahnya harusnya sih nggak bisa pendek ya. Nah, ini struktur kepemilikannya, kita cek-cek dulu. Nah, Haji Utama Mandala Putra ya, HMP 60% PT Humpus, kemudian PT Humpus Land, PT Bali Rejatu, PT Mardane, wah ini terus dia anak usahanya ke Golfring. Nah ini dari PT Mandala ini dari tetap utamanya Pak Mandala Putra, PT Humpus, kemudian PT Belitung Golf, PT Sentul Golf, PT Nikuta, ini Golflink ini ya.
Nah, kayak gini tuh dia. Tapi tetap Bapak Haji Hutomo Mandala sebagai pengendalian ini ya, keseluruhannya. Dharma Manghulur Hutomo ya. Nah, ini dia yang pangeran dari Cendana. Nah, kita cek dulu direktur-direkturnya siapa aja nih, masih muda kali dia ini direkturnya ya. Kelahiran 98 dia ini. Inilah yang namanya Cendana Group. Kita cek-cek dulu nih orang-orang di belakangnya. Nah, ini dia ya, kita cek dulu orang-orang di belakang PT Golf Link. Nah, ini Dewan Komisarisnya pertama. Dharma Manghulur Hutomo, Komisaris Utama ya. Buset, saat ini berusia 25 tahun ya. Memang Pangeran Cendana agak lain beda ya. Dulu Komisaris Utama Perseroan, terus NKG, SKU, BGR, Direktur Utama Hotel Ansmolo, PT Humpus Land, Komisaris PT Prabu. Wah, nggak perlu diragukan ya. Karena ini keluarga Cendana semua. Nah, ini kita lihat Royani. Warga negara Indonesia 48 tahun, per orang prosesi penunjang. Wah, ini nih keren dia nih. Berarti ada orang market di dalamnya ini ya. Ada analis deputi direktur perizinan, lembaga OJK. Pantas cepat lolos dia ini karena ada ordalnya ini. Ya, dulu penunjang pasar modal di Departemen Perizinan Pasar OJK. Kemudian dia 2023 pengembang kebijakan keterbukaan emiten dan perusahaan. Terus sub OJK, wah ini ada OJK di belakang kita nih, ordalnya OJK nih. Tuh, dulu pernah juga di Bapepam, wah ini mah memang harus gitu sih ya. Kalau perusahaan-perusahaan konglomerasi itu harus ada orang-orang ininya, apalagi komisaris independen ya, harus ada orang OJK-nya emang ini. Makanya cepat lolos nih. Ya bagus lah ini udah mengerti market, bagaimana cara bikin euforia market. Terus Ibu DF Asusi Direktur Utama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dulu nih 54 tahun direkturnya banyak sekali nih ininya ya. Jadi track recordnya sih oke ya. Terus Pak Andi Direktur Project Manager PT Asana cukup mumpuni berarti di bidangnya ini. Wah, pengalamannya banyak sekali nih. Oke, untuk dari segi direktur dan segala macam sih nggak masalah ya, rata-rata orang yang kompeten lah ya. Dan dari sini coba kita cek juga terus terkait dari penjamin emisi siapa yang paling banyak ini ya, paling banyak megang untuk ini. Nanti akan kelihatan ya di sini. Nanti akan kelihatan di tanggal 2 teman-teman. Jadi dari sini akan kelihatan siapa pemegang saham terbesarnya nanti ya. Kalau menurut informasi sih kayaknya nampaknya mungkin MG sama Palbura itu tadi megah sih ya ini. Mungkin itu Samuel. Tapi kemarin dia ada fix allotment di Samuel sama di Palburi ya. Tapi fix allotmentnya itu pun nggak banyak yang dapat karena harus mesan beberapa M baru dikasih bagian ya. Dan itu pun kecil, nggak semuanya. Dan MG konon katanya nih timnya Ko Jones, Hans Wijaya juga yang serap semua ya. Apalagi di sini dia kemarin sempat golf bareng menetas ID-nya yang adversary IPO-nya milik Kojon dan kawan-kawan ini juga turut ya andil di sini. Jadi kemungkinan sih oke kita untuk ikutin ya ini ya karena lotnya besar juga. So far bagus lah ya. Nanti kita cek tanggal 2 ini, teman-teman cek di sini siapa pemegang utamanya di sini ya. Semoga aja lock arah ya. Kemungkinan sih jatahnya bisa agak besar dikit ya. Karena ini wajar. Pasti ada big allotment di saham-saham yang lotnya besar. Kayak waktu dulu AMMN, brand. Ada big allotment karena lotnya besar. IPO-nya jumbo. Makanya saya senang IPO jumbo itu karena maintainnya nggak mungkin pendek. Ya. Tapi balik lagi ntar kita hitung barangnya ya. Gitu dia. So far bagus untuk allotmentnya kita cek dulu. Untuk allotmentnya. So far oke nih ya. Nah, ini karena dia lebih di sini. Wah, sedikit sekali retailnya gila. Ini nih orang kalau yang nggak tahu baca prospektus, di sini dia alokasi saham untuk penjatahan terpusat dialokasikan dengan jumlah minimum 7,5%. Ini. Sekitar cuma 50 miliar aja ya. Karena dia jumlahnya memang di sini itu masuk di sini nih 500 sampai 1 triliun. Makanya jatahnya paling kecil dia di IPO ini. 50 miliaran aja diperebutkan ya. Semoga aja bisa dikasih banyak nih. Bagus nih lot-lot besar ini sangat dinantikan ya. Karena nggak mungkin bisa keluar satu, dua, seminggu, sebulan ini.
pasti dia cukup lumayan ya untuk maintainnya. Saya paling senang ini lot-lot jumbo karena terbukti brand AMMN lot-lot jumbo ya biasanya cukup bagus dengan asumsi itu ada sosok konglomerat di belakangnya ya. Nggak seperti Goto dan lain-lainnya ya. Susah kalau itu di exit. Kalau ini cukup bagus lah ya. Apalagi ada sosok trader-trader besar di belakangnya yang ikut untuk membantu di hari pertama euforia. Di tradingin, di swingin pun akan menarik ini saya nampaknya ya. Persiapkanlah dana Anda. Menarik sekali golf ini karena lot jumbo. Saya paling senang lot jumbo gitu. Lotnya besar ya. Justru saya senang kalau dapat dapat jatah besar di lot-lot jumbo kayak waktu itu AMMN. Kalau prediksi saya sih kalau misal bertahan ARA sih bagus banget, tapi hijau aja di atas 10% harusnya bisa. Nah, itu aja ya. Kalau ARA itu bonus, sangat luar biasa sih. Nanti kita tinggal beli lagi kalau dikasih turun, enak banget pokoknya ini. Kalau lot jumbo di hari pertama, ambil aja ya. Apalagi kalau dikasih merah, oh enak banget tuh. Karena dia biasanya 2-3 hari selanjutnya akan dinaikkan. Biasanya seperti itu cara kerjanya mereka. Bagus-bagus ini. Saya senang kalau lot jumbo itu, malah saya paling senang. Karyawan kita cek dulu jumlah karyawannya ya. Jangan sampai kita nggak cek dulu berapa jumlah karyawan Anda, Bapak. Ini kok mau ya. Karyawannya kita cek-cek dulu ya jumlah karyawan Anda. Karena ini memang lagi hype ya. Orang lagi senang main-main golf ya. Apalagi di Bali ini dia lah bangun resortnya. Mungkin bagus banget untuk kedepannya pariwisatanya. Untuk di sininya 243 cukup oke ya ini. Dari segi bisnis, kalau kita cek dulu ya, dulu Humi ini. Humi ini pun dikit ya. Humi itu kalau nggak salah cuma 10 juta ya. Dia mirip-mirip seperti Ali nampaknya. ALI itu 30 juta. Humi ini dulu dia awal-awal karena nggak terlalu banyak sih ya. Saya lupa juga berapa Humi. Kita cek dulu ya. Sampai kita cek-cek dulu Humi dulu. Karena ini yang Cendana Group ya. Tapi sekarang underraternya beda ini ya. Underrater under kakap ini. Nah kalau dulu 27 juta ya Humi. Dan itu pun ada warannya. Dan cuma 200 jutaan. Sorry 200 miliaran. Nah ini dananya lebih jumbo. Tentunya dia mirip-mirip seperti Ali kalau saya lihat pergerakannya ya. Makanya kalau dia bisa naik lumayan ini luar biasa. Dulu Ali karena harga IPO-nya berapa? Seratusan kalau nggak salah Ali ini. Saya lupa juga Ali. Coba kita cek dulu ya. Lupa-lupa ingat saya. IPO Ali, Lili, ALII ya. Tapi ini Bakri Group ya. Bakri Group, tapi mirip-mirip lah dia 272 ya, mirip-mirip ya kalau 200-200-an. Mirip-mirip Ali. Ali itu dulu naik dari 200 ya sempat digoyang-goyang, mungkin kayak gini akan gerak-geraknya. Bisa lah ya dapat-dapat bagger nampaknya. Tapi kita cek aja nanti ya karena ada MG di sini. Memang kumpulan para big player, scalper papan atas di sini berkumpul ya. Pokoknya golf ini sih cukup menarik karena lot size-nya yang jumbo itu yang saya senangkan. Oke, kita lihat dulu track record-nya. Nah, di sini saya coba jelaskan klasifikasi lot IPO berdasarkan jumlah. Ada 2 juta sampai 5 juta itu langka, menengah, dan ini masuk ke besar dan banjir. Luar biasa, saya sangat senang. Dan di sini track record-nya, teman-teman IF yang maintain ya, rata-rata bagus. Untuk yang terakhir, dan terakhir Ali ya, ARA waktu itu 31 juta lot. Nah, mirip-mirip seperti ini nampaknya ya. Semoga aja ARA. Kemudian CP waktu itu juga ini, nice terakhir 2024, naik 19%, 12 juta lot. Kemudian ada di LG ini LG ya. LG juga terakhir nice, naik 19%. Dan terakhir IOTF juga dia CP dan Semesta. Terakhir Teguk ya, itu pun Teguk dikit aja ya, cuma 100 bio, 2 kali arah. Sisanya sih cukup bagus ya, naik-naik hijau. Pokoknya apalagi sekarang ini di endorse sama Kojon ya. Karena Kojon yang mungkin yang megang proyeknya juga sebagian ya, karena menetasnya ini yang anniversary IPO-nya serta dan dia dekat ya sering main golf juga kemarin dan teman-teman kalau yang ingin belajar ya bagaimana dunia IPO itu nanti teman-teman kita akan ada buka lagi nih Juli karena banyak sekali permintaan Pak saya ingin banget belajar benermologi IPO gimana sih cara hitung barang yang baik dan benar saham IPO yang mana sih yang harus saya hindarin yang mana yang undertrader yang bagus Pak nah ini nih nanti kita akan belajar mulai dari teknikal fundamental bandarmologi dan tape reading yang pingin scalping subset ya ini semua lengkap dalam 1 bulan penuh. Kita akan gembleng, ya. Jangan ragu untuk investasi ilmu, karena investasi ilmu tidak akan pernah rugi daripada CL-CL di market. Lebih baik investasi ilmu. Jangan CL di market baru mau belajar ya. Belajar dulu, bekali biar survive di market beberapa tahun ke depan.
Dan di sini tertera hanya 30%, sisanya masih banyak ya 70% yang tidak tertulis. Dan benefitnya apa? Ada portofolio maintain seumur hidup. Nanti teman-teman akan isi secara berkala di Google Form untuk update portofolio teman-teman. Kalau ada yang aneh-aneh, kita akan beritahu, jangan beli ini, switch ke ini, gitu. Dan nanti akan ada grup alumni juga, dan free kalkulator bandarmologi IPO yang kita udah buatkan, dan ada kalkulator money management juga, dan free garansi membership XO Club buat yang teman-teman yang pengen berlangganan di Telegram. Dulu langganan YouTube, sekarang kita alihkan ke Telegram, free 3 bulan. Dan inkubator ini itu via online, jadi dari mana yang ada di luar negeri, dimanapun bisa ikutan ya, dan bisa ikut live trading juga untuk praktik di ilmu scalping, trade like market maker, dan free rekamannya kalau yang nggak bisa hadir misal minggu pertama, minggu kedua, atau minggu ketiga ya, kalau ada yang absen lagi ada ini, dan garansi jadi trader dan investor mandiri ya, tanpa omong-omong, biar teman-teman bisa. Dan nanti akan ada merchandise baju ya dari kelas investasi. Dan ini beberapa alumni batch 1 kemarin yang sudah menerapkan ya. Kemudian ada yang berhasil juga ini beli di saham IPO cuan ya 30-50% kalau nggak salah kemarin nih. 50% Mas Reza ini. Dan beberapa Bu Monica dan Marcel. Iya ya untuk testimoninya. Itu dia ya. Nanti teman-teman tinggal hubungin aja. Ada di deskripsi. Yang pengen belajar jangan ragu investasi ilmu. Karena investasi ilmu bisa diwariskan ya ke anak cucu juga di 0851 8687 2810 ya. Nanti tim kelas investasi termasuk saya juga ikut ngebantu untuk men-sharingkan ya dari beberapa materi ini. Oke, itu dulu untuk review bedah IPO malam ini. Semoga bermanfaat. Kesimpulannya boleh ikutan golf ya. Gebuk boleh untuk golf itu sendiri. Disclaimer all. Thank you semuanya.